apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait until fuck come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Edward Sulono, Eskom, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Lydia Cahaya Nikoba. Saya dari program studi Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang input dan output. Yang pertama itu pengantar interaksi komputer. Komputer adalah alat yang hebat tetapi tidak dapat bekerja sendirian. Komputer memerlukan cara untuk menerima instruksi dan cara untuk membagikan hasilnya. Yaitu interaksi tersebut dapat mengikuti sebuah siklus. Ada input, selanjutnya ada pemrosesan, juga terakhirnya ada output. Input adalah cara kita berbicara kepada komputer, sedangkan output adalah cara komputer berbicara balik kepada kita. Tanpa perangkat peripheral ini, unit pemrosesan pusat atau disebut juga CPU tidak akan memiliki data untuk dikerjakan dan tidak punya cara untuk menampilkan kecerdasan. Selanjutnya, definisi input. Input adalah data atau instruksi apapun yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Konsep utama dari input ini, perangkat input dapat menerjemahkan tindakan manusia seperti klik, kata, atau sentuhan menjadi sinyal digital 0 dan 1 yang dapat diproses oleh komputer. Selanjutnya, papan ketik dan petunjuk. Pertama ada keyboard atau juga papan ketik, yaitu perangkat input yang paling umum, dapat mencakup tombol alfanumerik, tombol fungsi F1 sampai dengan F12, dan tombol kontrol CTRL dan ALT untuk pitasan. Selanjutnya, perangkat petunjuk. Ada juga disebut mouse atau dapat menggunakan sensor optik untuk mengendalikan kursor di layar. Yang kedua ada touchpad. Itu umum ditemukan pada laptop menggunakan sensor taktil untuk menerjemahkan gerakan jari. Yang ketiga ada trackball, yaitu perangkat diam di mana pengguna memutar bola untuk menggerakkan petunjuk. Betul. Dan selanjutnya ada metode input lanjutan. Yang pertama ada touchscreen, yaitu layar sentuh sangat intuitif. Layar bertindak sebagai permukaan input sekaligus output yang digunakan pada ponsel pintar, tablet, dan kios. Yang kedua ada pena atau stylus yang digunakan oleh seniman digital dan arsitek untuk menggambar dengan presisi tinggi dan mengenali tulisan tangan. Yang ketiga ada gerakan, suara, dan video. Yang pertama itu suara. Suara dari mikrofon dipasangkan dengan AI seperti Siri atau Alexa untuk mengubah ucapan menjadi teks. Yang kedua ada gerakan, yaitu sensor melacak pergerakan tubuh untuk permainan gaming atau rehabilitasi. Yang ketiga video. Webcam yang digunakan untuk pengenalan wajah, keamanan, dan konversi video. Selanjutnya ada pemindai dan perangkat membaca. Pertama itu ada pemindai optik atau scanner yang mengubah dokumen cetak atau menjadi foto juga menjadi berkas digital. Yang kedua perangkat pembaca ada pembaca barcode yang menggunakan pola cahaya untuk mengidentifikasi produk di retail. Yang kedua ada pembaca RFID, membaca data melalui gelombang radio dapat digunakan pada kartu e-money untuk atau lencana yang ada di kantor. Yang ketiga ada pemindai kode QR yang digunakan untuk tautan cepat ke situs web atau bayaran digital. Selanjutnya ada memahami output. Output adalah data yang diproses menjadi bentuk berguna yang dikenal sebagai informasi. Bentuk-bentuk output ada soft copy, yaitu output sementara seperti teks pada layar atau audio dari pengeras suara. Yang kedua ada hard copy, output fisik yang permanen seperti dokumen cetak. Selanjutnya ada output visual dan fisik. Pertama ada tampilan atau disebut juga monitor. Perangkat output utama teknologinya bervariasi mulai dari LCD dan LED hingga layar
OLED kelas atas dengan fokus pada resolusi, kecerahan, dan akurasi warna. Yang kedua ada printer atau disebut juga pencetak, dapat menggunakan tetesan tinta warna yang cair, ideal untuk foto berkualitas tinggi. Yang kedua ada laser, dapat menggunakan bubuk toner dan panas, sangat cocok untuk pencetakan dokumen kantor yang berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada printer 3 dimensi, dapat membuat objek fisik 3 dimensi lapis demi lapis dari model digital. Selanjutnya, perangkat output khusus. Perangkat output khusus dapat meliputi output audio, yaitu speaker, headphone, dan earbud untuk mengubah data digital menjadi kelompok suara. Yang kedua, haptic atau force feedback. Perangkat yang memberikan sensasi fisik seperti getaran pada ponsel pintar atau hambatan pada modi permainan. Yang ketiga, ada proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan output visual pada permukaan besar untuk presentasi atau di bioskop. Yang selanjutnya juga ada teknologi asistif, yaitu konsep teknologi yang dirancang untuk membantu penyandang disabilitas dapat berinteraksi dengan komputer. Input asistif yaitu ada contohnya sebagai eye tracking atau pelacak mata, memungkinkan pengguna untuk mengendalikan kursor hanya dengan mata mereka. Yang kedua ada sip and puff system, dapat dikendalikan oleh busan napas pengguna. Dan yang kedua ada output asistif. Output asistif dapat meliputi screen readers atau pembaca layar, yaitu perangkat lunak yang membacakan teks di layar dengan lantang untuk tunanetra. Yang kedua ada contohnya sebagai printers, yaitu pencetak braille, dapat mengubah teks digital menjadi titik-titik braille yang kumpul di atas kertas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.